Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Anggreni dari kelas Ekonomi Syariah H, NIM 401200238. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis semester 3. Tadi ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ada mengapa studi kelayakan bisnis perlu dilakukan sebelum kita melaksanakan bisnis atau sebelum kita melakukan bisnis, menjalankan sebuah bisnis. Padahal ketika melakukan studi kelayakan bisnis itu memerlukan biaya yang cukup besar. Jadi, menurut saya pribadi, untuk melakukan studi kelayakan bisnis sebelum menjalankan usaha itu sangat penting ya, karena studi kelayakan bisnis adalah menganalisa dan mengkaji bisnis yang kita pilih itu apakah layak atau tidak untuk dijalankan di masa depan. Sehingga ketika kita sudah melakukan studi kelayakan bisnis, kita menjadi tahu bagaimanakah prospek usaha atau bisnis yang kita pilih nantinya. Apakah nantinya bisa berkembang dengan pesat atau justru malah mengalami kerugian yang cukup banyak. Kemudian yang kedua ada tujuan dari studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada lebih bisa memahami peluang, yakni kita bisa menjadi lebih memahami peluang tentang bisnis yang kita jalankan, di manakah pasar yang tepat untuk kita pasarkan produk-produk kita, di manakah peluang yang tepat agar kita bisa menjalankan bisnis kita dengan tepat. Nah, yang kedua adalah menambah kepercayaan diri. Yang ketiga, mengkaji konsep bisnis yang kita lakukan, dan yang terakhir kita bisa memperkirakan modal serta keuangan yang kita butuhkan ketika menjalankan bisnis nantinya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga ada apa saja atau siapa saja pihak-pihak yang memerlukan laporan studi kelayakan bisnis. Menurut saya ada beberapa pihak yang jelas-jelas memerlukan laporan studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada pihak investor dan kemudian ada pihak kreditor. Pihak investor dan pihak kreditor jelas memerlukan laporan studi kelayakan bisnis kita untuk menjadikan jaminan atau mempertimbangkan tentang penanaman modal yang diberikan investor kepada kita. Jadi bisa dikatakan laporan studi kelayakan bisnis itu sebagai jaminan ya. Yang ketiga ada pemerintah dan masyarakat, kemudian yang terakhir ada manajemen perusahaan, pihak manajemen perusahaan. Pertanyaan keempat mengenai tujuan dilakukan atau diadakannya studi kelayakan bisnis. Yang pertama adalah untuk meminimalisir kerugian pada bisnis yang kita jalankan nantinya. Kemudian yang kedua untuk mempermudah perencanaan bisnis kita. Yang ketiga untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaannya. Keempat mempermudah pengendalian, dan yang terakhir mempermudah pengawasan bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian pertanyaan yang kelima atau pertanyaan yang terakhir mengenai aspek-aspek apa saja yang diperlukan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek pemasaran. Aspek pemasaran ini kita itu perlu atau harus melakukan analisa pasar. Kira-kira pasar mana yang cocok dimasuki dengan produk bisnis kita nantinya. Jangan sampai kita tidak menganalisa pemasaran terus sembarang dalam memasukkan produk-produk kita di pasar mana saja, akhirnya ternyata produk dengan pasar itu tidak ada kecocokannya. Terus yang kedua ada aspek teknis. Aspek teknis ini berkaitan dengan proses pembangunan bisnis yang akan kita jalankan atau yang akan kita lakukan. Yang pertama ada lokasi bisnis kita, seperti lokasi bisnis kita itu berada di mana. Kemudian ada berapa skala besarnya produksi yang kita lakukan nantinya, kemudian pemilihan teknologi yang tepat dalam bisnis kita, terus pemilihan mesin, serta bagaimana
produk yang akan kita keluarkan nantinya. Kemudian yang terakhir ada aspek manajemen dan hukum. Terima kasih.